Itu Pak Menteri. Tidak gampang Pak di pertanahan. Semua rakyat ini selalu kalau bicara tanah, dia akan ke kantor BPN. Padahal itu tanah pertanian Pak. Itu tanah dari KLHK. Belum tanah lain-lain. Ini bagaimana Pak Menteri? Ini ada Pak Agus di sini, Irjen. Setelah saya mati, apipnya kurang berjalan Pak. Pak Irjen. Kan begitu Pak. Sebelum Irjen turun, mestinya apip dulu Pak yang bekerja. Nggak jalan. Gitu. Ini Pak. Jadi penegakan hukum keluar itu bisa berjalan ketika semua teman-teman yang dari mulai kementerian sampai ke bawah itu Pak, betul-betul kita jamin hak hukumnya. Caranya bagaimana? Anggarannya Pak. Nehi, percuma kita bicara Pak, kalau anggaran sangat minim sekali. Saya sudah bilang, 60 saja Pak yang bisa di-cover untuk sengketa ketika BPN digugat. Ada ini Pak Dirjen jadi sengketa, ada Pak Agus, mantan penguasa sengketa. Kan beliau udah kelolokan Pak. Ini bagaimana Pak Menteri? Kita selalu dengan Pak Menteri, berantas, nggak bisa Pak, diberantas Pak. Sumber daripada sengketa tanah, sumber daripada mafia tanah adalah tumpang tindih Pak. Tumpang tindih tanah, termasuk PTSL. Mohon maaf Pak, kita jangan bangga dengan PTSL. PTSL itu dominan bermasalah Pak semua. Kenapa? Tumpang tindih. Kenapa? PTSL gampang, mengejar target Pak. Pak Menteri. Demi untuk mengejar target, terbitkan PTSL. Ternyata tumpang tindih Pak. Bukti sama kami ada semua Pak. Pak Menteri. Dengan bermasalah itu panggil kepala kantornya Pak. Lakukan penyidikan tersangka. Gitu Pak. Berat Pak Menteri. Sangat berat sekali. Nah bagaimana caranya Pak Menteri bisa menyelesaikan ini? Dengan Pak Wamen. Tidak tahu Pak Menteri sudah tanya nggak ke para dirjen, ke para PJU, apa sih masalah di Kementerian ATR BPN? Kalau saya melihat tumpang tindih pertanahan Pak. Yang kedua Pak, regulasinya itu tumpang tindih Pak. Kalau Pak Menteri sudah baca PP 18 tahun 2021 pasal 64 itu, ya Bu Umbun, coba dibaca Pak pasal itu. Setelah 5 tahun harus melalui pengadilan. Lah kan kekuasaan sertifikasi itu ada di BPN. Kenapa harus pakai itu Pak? Belum Permen nomor 21 tahun 2020, saya sudah suka bilang revisi itu Pak. Nggak tahu sudah revisi nggak Pak Agus? Sudah nggak direvisi? Itulah menjadi cikal bakal Pak masuknya para mafia tanah. PP 21 tahun 2020. Saya sudah bolak-balik Pak teriak mengenai itu. Sampai sekarang saya nggak tahu kabarnya bagaimana itu. Itulah sebagai alas sekarang oleh para mafia itu dipakai. Ini Pak Menteri. Kalau di Banyuwangi ya Pak Menteri menyetop sekian ribu sertifikat bla bla bla. Ha, itu mah kecil Pak. Itu kecil Pak. Itu di depan mata Pak Menteri aja itu. Belum kasus di Sungut Pak. Apa itu Pak? Apa ya? Malingkar, Mencirim Pak. Sampai detik ini Pak tidak selesai. Nggak selesai Pak. Kenapa? Ya tumpang tindih. Kenapa bisa tumpang tindih? Kenapa nggak selesai? Regulasinya Pak juga tumpang tindih. Maka bagaimana caranya Saudara Menteri berbicara kepada ya kan KL untuk mengevaluasi kembali semua regulasi yang tumpang tindih ini Pak. Baru Bapak bisa bekerja. Karena banyaknya regulasi Pak, itulah yang dipakai oleh APH yang mana bisa menjerat ini Pak. APH tidak mau tahu. Pokoknya saya pakai aja ini. Begitu Pak.
Belum lagi kita bicara ketika ada persidangan, ketika ada penyidikan, siapa Pak ahlinya? Ahlinya itu harus orang BPN atau mantan BPN atau orang luar yang sudah mendapat sertifikasi dari ATR BPN, Pak. Jadi jangan semua ahli. Saya juga bisa ahli, Pak. Gitu, Pak. Iya kan? Kewenangan pertanahan ada di ATR BPN. Yang paham tanah ATR BPN. Tidak mungkin Pak KLHK, Pak. Tidak mungkin Kemenpan, Pak. Maka dari dulu saya sarankan, kami sarankan, supaya ahli pertanahan di pengadilan, di polisi, di jaksa, dimanapun itu harus mendapat sertifikasi dari ATR BPN. Gitu, Pak. Ada dua ahli, Pak Menteri. Satu ahli, betul ahli dia. Yang kedua ahli bersaksi, Pak. Nah, dominan ahli bersaksi, Pak. Tinggal kita pesan, nanti ahli mau sampaikan apa? Berapa harganya, Pak? Kenapa demikian? Ya, sertifikasi dari BPN, Pak. Gitu, Pak. Komunikasilah dengan Mahkamah Agung bahwa ahli untuk pertanahan harus sertifikat yang diterbitkan dari BPN, Pak. Ini Pak Menteri. Regulasi tumpang tindih, tanah tumpang tindih, Pak. Dua ini sebenarnya menjadi momok di ATR BPN, tidak bisa bekerja secara mantap, Pak. Regulasi tumpang tindih, iya kan? Gitu. Tanah tumpang tindih, Pak. Bagaimana solusinya? Kalau begini, Pak. Belum lagi nanti sertifikat tanah HGU sudah diterbitkan oleh ATR BPN, muncul dari KLHK bahwa itu kawasan hutan, Pak. Bagaimana, Pak? Kasihan penerima HGU-nya. Dari dulu kita sudah sampaikan nih, Pak, tapi sampai sekarang masih juga. Masih banyak laporan Komisi 2 dari masyarakat, dari para investor. Jadi kalau Pak Jokowi bilang kita akan menarik investor dari pengadaan tanah segala macam, ya nggak bisa, Pak. Saya belum bicara OIKN, Pak. Bagi ribuan masyarakat di sana, Pak, sudah menguasai tanah. Bagaimana caranya? Mungkin Pak Menteri sudah tahu itu OIKN. Tadi Pak Menteri singgung juga kan. Bagaimana cara mereka itu bisa dikeluarkan? Puluhan tahun mereka di sana, Pak. Itu IKN. Ini Pak Menteri. Saran dari kami, Pak, bangunlah komunikasi dengan APH, dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian. Saya sudah sarankan dari dulu, Pak. Kami sepakat dari dulu supaya di setiap tingkat APH itu ada orang BPN yang disebut ad hoc. Di tingkat penyidikan ada orang BPN, ad hoc. Di tingkat kejaksaan BPN ad hoc, Pak. Hakim ad hoc juga harus ada. Saya dulu mantan Komisi 3, Pak. Boleh dicek. Saya dulu teriak-teriak harus dibentuk hakim ad hoc perburuan, sudah ada, Pak. Harus dibentuk hakim ad hoc perpajakan, sudah ada, Pak. Harus dibentuk hakim ad hoc perikanan, sudah ada, Pak. Mana hakim ad hoc pertanahan? Mohon maaf, pasti tidak mau, Pak, tetangga sebelah. Kenapa? Masalah tanah paling banyak di negara ini, Pak. Itu Pak Menteri, bangunlah komunikasi mengenai ini. Kita concern ya di masalah mafia tanah, Pak. Dan saya lebih concern bagaimana melindungi para pejabat-pejabat ATR BPN ini, Pak. Bayangkan BWS bisa mengalahkan, Pak. Ya, Balai Sungai yang baru dibentuk bisa mengalahkan, Pak, undang-undang. Baru dibentuk loh, Pak. Sudah terbit sertifikat, muncul BWS mengatakan itu adalah sungai. Masuk ini, Pak, BPN-nya. Bagaimana, Pak Menteri? Gitu, Pak. Ya saya sudah bilang,
21 provinsi, Pak. Di negara kita ini. Semua ini tersangkut orang-orang BPN, Pak. Lebih kurang 70 sekian orang. Ada penyidikan, Pak Ketua. Ada tersangka. Sebentar lagi putus, Pak. Bagaimana kita bicara ini? Iya kan? Siapa badan bantuan hukum di ATR BPN? Saya mau tahu, Pak. Kita mau tahu. Mana orangnya? Gitu. Apa pendapat hukum dia kepada saudara menteri dan jajaran? Mesti begitu, Pak. Jadi jangan hanya duduk di situ, Pak, enak-enak. Kasihan di bawah itu. Coba Pak Menteri besuklah. Iya kan? Para orang BPN yang sudah diklat itu, Pak. Ketua, waktu Ketua. Terus ya Ketua, waktu. Oke. Ya, ya. Sebentar, Pak. Ya ini kan kita RDP, Pak, bukan masalah waktu. Gitu loh. Kita tidak mau mitra kita juga dipermalukan di luar sana, Pak. Tolong Pak Menteri, ayolah. Kita siap membantu Komisi 2 mengenai ini. Ya, nanti kita bisa diskusi di luar, Pak. Karena anggota sudah tegur saya. Oke. Ya Pak ya, mudah-mudahan anggota itu tidak konflik of interest dengan pertanyaan saya ini. Saya kira demikian Pak Menteri. Tolong OIKN nanti diperhatikan Pak, yang 2000 lebih masyarakat. Makasih Ketua. Oke, terima kasih Pak Jumat.